Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Mustaqim Akses, channel yang memberikan akses informasi penting, metode dan pelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara menghitung dupak di poin B pelaksanaan pendidikan. Nah, di poin B itu pelaksanaan pendidikan ada berbagai macam komponen, salah satunya yaitu adalah melaksanakan perkuliahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menghitung pelaksanaan perkuliahan. Nah, di sini saya sudah ada formatnya. Di sini bagian sheet pendidikan. Di situ ada bagian B yaitu pelaksanaan perkuliahan, pelaksanaan pendidikan. Dibagi lagi menjadi satu pelaksanaan perkuliahan. Nah, kita langsung saja kita lihat pedoman cara penghitungannya. Nah, untuk penghitungannya di situ melaksanakan perkuliahan atau melaksanakan pendidikan. Di situ untuk asisten ahli, pangkat asisten ahli yaitu beban mengajar 10 SKS pertama yaitu 0,5 dan untuk 2 SKS berikutnya adalah 0,25. Nah, untuk lektor ke atas yaitu 10 SKS pertama adalah 1 pengalinya dan 2 SKS berikutnya adalah 0,5. Nah, sekarang kita lihat teknis penghitungan pelaksanaan perkuliahan ini. Kalau tadi adalah pedoman pengalinya, sekarang kita lihat bagaimana cara teknisnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk teknis penghitungannya. Di sini nomor 1 ada uraian kegiatan, yaitu melaksanakan perkuliahan, tutorial, dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel atau studio, atau kebun percobaan, ataupun teknologi pengajaran dan praktik lab. Nah, teman-teman bisa melihat di situ ada perbedaan mengajar di semester gasal 2012 dan 2013 maupun semester genap 2012-2013. Nah, bagaimana caranya kita lihat di sini, kita pisahkan dulu itu semesternya. Nah, di sini semester ganjil. Nah, semester ganjil kita pisahkan dan semester genap kita pisahkan, tapi dia di tahun yang sama. Lalu yang kedua, kita cek dulu ada 10 SKS pertama dan 2 SKS berikutnya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat. Di sini kalau penghitungannya realnya ada 3 SKS. Nah, artinya di situ 3 SKS 3 dikali 1 karena ini lektor ke atas ya. Kalau asisten ahli di sini 0,5. Lalu di semester genap ada contoh lagi. Nah, di sini kenapa 14 SKS tetapi hitungannya dia cuma 11. Nah, di sini ada 14 SKS, artinya yang 3 SKS tidak diakui, artinya yang diakui cuma 11. Atau kalau ya cuma 11 SKS ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini semester genap 2012 atau 2013 untuk 10 SKS pertama itu sudah dapat, artinya di sini 10 dikali 1, artinya sama dengan 10. Nah, sisanya itu 2 SKS cuma yang diambil, artinya 2 dikali 0,5, bukan 1 lagi tapi 0,5. Nah, seperti itu. Nah, artinya 10 tambah 1 11. Padahal di sini ada 14. Nah, ada 14 SKS. Nah, 3-nya tidak diakui, artinya cuma 11. Nah, kalau teman-teman melihatnya harus seperti itu, jangan dibuat semuanya 14. Nah, setelah itu baru digabungkan penghitungannya. 14 ini dapatnya total poin ini total 1 itu adalah penjumlahan antara semester ganjil dan semester genap. Nah, semester ganjil dan semester genap. Semester ganjilnya ada 3. Semester genapnya ada 11. Berarti 11 tambah 3 yaitu 14. Di sini 14-nya bukan 14 di semester genap. Nah, jadi seperti itu mengartikannya. Seandainya di semester ganjil ini ada 11, misalkan di sini kan karena realnya ada 3 SKS. Nah, kalau di sini sama dengan di sini 14, artinya yang dihitung juga 11. Artinya di sini bisa buat 11 dan di sini 11, artinya bisa 22 total 1.
Nah, seperti itu. Artinya kita pisahkan dulu per semester. Nah, setelah pisahkan per semester, yang penting jatah per semester itu intinya 11. Nah, jatah per semester itu adalah 11. Nah, setelah itu baru ditambahkan kedua-duanya dari semester ganjil dan semester genap tadi. Tapi kalau teman-teman tidak menemukan SK, salah satu SK, ya diabaikan saja. Artinya yang dihitung cuma satu semester kalau arsipnya tidak ada. Tapi kalau ada itu biasanya kalau ditotalkan biasanya 22 SKS. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk membimbing mahasiswa itu walaupun berapapun mahasiswanya banyak, 5 mahasiswa tetap dihitung satuannya adalah semester. Berarti per semester. Nah, berarti totalnya adalah 1. Seperti itu. Artinya total pendidikan untuk contoh ini 14 tambah 1 yaitu 15. Nah, sekarang coba kita langsung ke praktek. Di sini saya restore saja. Kita restore. Nah, saya lihat dulu SK ngajar dari salah satu dosen. Di sini ada 2 SK yang ditemukan di arsip. Nah, kalau bisa banyak bisa dihitung semua. Tapi nanti ini cuma ada 1. Nah, kita lihat ada 2 SK ganjil dan genap di tahun yang sama. Kita double klik. Nah, oke. Nah, sekarang kita contoh cari nama dosen, tapi kita buat dulu konsiderannya di sini. Nomor SK-nya 4457 dan semester ganjil 2021-2022. Oke, langkah pertama kita ketik dulu konsiderannya. Di sini melaksanakan perkuliahan semester ganjil 2021-2022, nomor SK rektor ya nomor 4457 UN21 garis miring TD 2021 tanggal. Nah, untuk tanggal SK di sini teman-teman arahkan kursornya ke bawah. Di situ ada tanggal pembuatan SK. Bisa lihat ya, 14 Oktober 2021. Oke, seperti itu. Nah, di sini tulisannya tidak muncul yang paling ujung, jadi kita arahkan seperti ini saja biar nampak semuanya. Lalu yang kedua di sini di bagian format kedua di sini ada tanggal ya. Kita buat di sini semester ganjil, tahunnya kita rubah 2021-2022. Oke, seperti itu. Langsung kita masuk ke konten lampiran. Di sini kita cek. Saya contohkan nama dosen di sini. Coba kita cari. Nah, coba kita tes kita cari nomor 23 ini. M Sarip. Di sini pangkatnya lektor kepala. Maaf, fungsionalnya lektor kepala. Artinya ini pengalinya 1. Nah, karena dia di atas lektor. Nah, coba kita lihat mata kuliahnya. Di sini ada 2 ya. Lalu di sini G, E ada 3, 2. Nah, jadi teman-teman bisa lihat G, E dan 3 itu apa saja. Kita coba kursor dulu ke bawah, tapi kita tanda dulu di halaman 6. Kita cek dulu G itu apa. Nah, di sini ada kelas, lalu ada kredit, ada semester dan ada tim. Lalu di sini ada mata kuliah. Nah, yang dibutuhkan di dalam pengisian Dupak itu kita masukkan nama mata kuliahnya nanti, lalu kelasnya kelas apa, lalu SKS-nya atau kredit dan jumlah orang yang mengajar. Nah, semesternya dibiarkan saja, diabaikan. Nah, sekarang teman-teman harus ingat ini formatnya ya. Kelas, kredit dan tim sama mata kuliah. Nah, sekarang tadi kita lihat Pak Sarip itu nomor 6, maaf halaman 6 ya. Kita cek dulu di sini ya. Oke. Nah, di sini saya informasikan sedikit. Saya di sini menggunakan soft PDF, artinya SK yang sudah di print tapi di scan.
Nah, sehingga kalau saya menggunakan menu pencarian di PDF ini dia tidak bisa, sehingga mau tidak mau harus saya scroll ke bawah, dicari dengan cara manual. Nah, seperti itu. Kalau saran saya lebih baik SK-nya di print saja, scan warna itu di print, jadi sehingga perlu tanpa di reges lagi, di print saja. Nanti setelah di print baru distabilokan nama dosen yang bersangkutan, sehingga kita tepat sasaran data itu. Nah, kalau seperti ini dikhawatirkan kalau kita scroll ke bawah dia akan terlewat. Itu tergantung lagi kejelian ataupun ketelitian kita. Nah, di sini saya dapat ya. Nah, ini nama, kita lihat. Ini contoh saja, ini kita masukkan dasar-dasar ilmu tanah kelas G. Ups, maaf, G-nya harus huruf kapital. Nah, di sini saya format untuk pendidikan, di sini saya bikin sendiri ya. Di sini ada format nomor, format mengajar. Untuk mengajar dia semua sama. Yang palingan membedakan itu mata kuliah dan kelas. Lalu titik 2, lalu SKS-nya, dan kalau penulisan SKS semua sama ya, orang dan tim juga sama. Nah, di sini buka kurung, lalu pembagiannya juga sama karena tadi sesuai dengan aturan tadi. Coba kita lihat aturan. Di sini ada mengajar. Nah, di sini ada nomor mengajar. MK ini singkatan dari mata kuliah. Boleh ditulis MK. Kalau saya langsung saja mengajar mata kuliahnya, mata kuliah apa? Mengajar dasar-dasar ilmu ekonomi misalkan. Jadi tidak perlu lagi mengajar MK. Nah, karena merepotkan sekali. Lebih baik saya langsung saja mengajar langsung nama mata kuliahnya, lalu koma ya, mengajar mata kuliah. Nah, di sini kelasnya tidak dibuat, tapi kalau saya buat saja biar tahu membedakan, mana tahu beda kelas orangnya, dosennya. Lalu di sini 2 SKS, lalu 2 orang tim. Nah, nanti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat yang Pak Sarip ini, dasar-dasar ilmu tanah kelas G sudah kita buat. Jadi SKS-nya di sini saya buat 3, lalu jumlah orangnya 2. Nah, secara otomatis dia akan menghitung 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dasar-dasar ilmu tanah lagi, cuman di kelas yang berbeda. Nah, tadi saya sebutkan, oke, kan pasti ada mata kuliah yang sama cuman membedakan kelas. Nah, seperti itu. Kelas E. Nah, SKS-nya juga 3, orangnya juga 2. Jadi tinggal saja ketik 2. Seperti itu. Langsung dia menghitung secara otomatis. Nah, kita cari lagi. Kalau seandainya masih ada mata kuliah yang diampu. Oke, kita cari lagi nama Pak Sarip. Nah, seperti inilah cara kerjanya. Jadi kita scroll ke bawah satu-satu, kita cari. Ini mata kita harus jeli juga, harus fokus. Nah, ini ada nomor 26 ya, Pak Sarip juga. Nah, di sini mata kuliahnya juga sama, cuma yang membedakan nanti kelas. Kita langsung saja masuk ke pengantar ilmu pertanian kelas C. Nah, di sebelahnya, di bawahnya kelas L ya, kita copy saja di sini. Kelas L kita ganti C-nya menjadi L. SKS-nya juga SKS-nya 2 ya, bukan 3. Orangnya 2. Nah, dia langsung menghitung ya. 2 lagi ya. Lalu kita scroll ke bawah, cari lagi. Ya, seperti inilah kalau menggunakan PDF seperti ini. Kita mau atau tidak mau, mata kita harus
fokus nama satu orang tadi, Pak Sarip ya. Nah, ini ada lagi, beliau mengajar kesuburan tanah. Kita tambah saja kesuburan tanah mata kuliah yang kelima ya. Kelasnya kelas berapa ini? Kelasnya R002, mata kuliahnya 3 SKS, timnya 3 orang, ini 1. Kita scroll lagi ke bawah. Mengerjakannya jangan terlalu terburu-buru, kalau bisa dipersiapkan, bukan dikerjakan setelah dipinta, tapi dipersiapkan saja sebenarnya, biar kita lebih enak, lebih fokus. Tidak ada lagi ya sepertinya nama Pak Sarip di SK nomor ini. Oh, masih ada lagi lampiran 5 ini, ada agak. Bisa juga dengan klik saja di bawah ini, seperti itu juga bisa. Sepertinya tidak ada ya. Oh, masih ada lagi. Coba kita perbesar. Ya, ternyata tidak ada lagi ya, karena sudah ada tanda tangan terakhir dan scroll bar pun sudah habis. Nah, artinya untuk SK nomor 4457 ini Pak Sarip cuma ada 5 mata kuliah seperti ini. Nah, cuman subtotalnya belum ada, masih deep karena rumus saya ini deep sehingga belum mentotalkan. Nah, bagaimana ini? Kita hapus saja karena kita tidak ada lagi mata kuliah, lalu kita delete saja. Seperti ini. Nah, nanti dia otomatis akan menghitung. Teman-teman juga bisa mengecek lagi dengan cara double klik. Nanti dia akan menyorot poin-poin mana yang akan dihitung. Nah, ini jelas 6. Nah, kalau sudah seperti ini 6, artinya teman-teman tinggal masukkan saja 6 di sini, 6 seperti itu. Nah, nanti 6 dikali 1. 1 ini kenapa? Karena untuk lektor ke atas dia pengalinya adalah 1 kumnya. Jadi 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, di sini kita buat sudah 10 SKS pertama. Seandainya Pak Sarip masih ada mata kuliah, misalkan di sini 5, kita nambah lagi lah, katakan totalnya tahu-tahu 14. Nah, itu artinya 10-nya sudah kita dapatkan dan 2 SKS-nya kita apakan? Kita hitung kali 0,5. Nah, tapi berhubung beliau tidak ada lagi, berarti cuma cukup 6 saja. Nah, sekarang kita cek lagi SK yang berikutnya. Ini semester genap ya. Nah, untuk semester genap ya, semester genap kita langsung masukkan mata kuliahnya di sini, insert saja ya teman-teman. Teman-teman bisa insert di sini, teman-teman copy saja di sini. Oke, kalau seperti ini teman-teman mau tidak mau format saja seperti manual ya, seperti ini. Oke, dia tidak mau seperti itu, lalu buat sini 2 ini ya, kita rapikan dulu. Oke, kita posisi tengah. Nah, SK nya nomor berapa tadi? Kita coba restore lagi. 4457 ini yang pertama tadi. Nah, ini sekarang 1369.
1369 kita rubah 1369. Lalu semester genap ya, ganjilnya kita ganti jadi genap. Tahunnya tetap 2021 2022. Cek lagi nomor SK-nya UN21 TD 22 ini 2022. Lalu tanggal terbit SK-nya tanggal berapa ini? Ditetapkannya itu 6 April ya. Sini teman-teman bisa lihat. Kita hapus 6 April 2022. Oke. Nah, di sini juga kita ganti semester genap. Sudah benar semesternya genapnya, cuma tahunnya kita ganti 2021 garis miring 2022. Lalu enter. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kontennya. Kita cek, cari lagi nama Pak Sarip, kita scroll ke bawah. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman dosen, itu lebih baik di print saja lalu di stabilo. Itu lebih memudahkan pekerjaan sebenarnya. Kalau seperti ini kita mengandalkan penglihatan manual seperti ini, fokus. Kalau terlewat kita ngantuk ya, atau sudah lemah ya, itu bisa terlewatkan itu. Nah, kalau seperti ini harus hati-hati. Boleh sambil minum kopi. Kita cek lagi, cari nama Pak Sarip ya. Nah, ini kita ketemu ya, nomor 24 di halaman 15. Kita lihat mata kuliahnya ada 3. Kita langsung saja masuk ke suburan tanah dan pemupukan. Kelasnya kelasnya kelas berapa ya? Kelas C ya. SKS-nya 3 SKS, 2 orang tim. Nah, ini langsung otomatis menghitung itu teman-teman. Lalu yang kedua juga sama, cuma beda kelas. Kita copy saja, dia di kelas K ngajar. Kelas K kita ganti K. Mata oke, semesternya SKS-nya 3, timnya 2. Lalu di sini survei tanah dan evaluasi lahan. Survei tanah dan evaluasi lahan. Kelas B, 3 SKS dan 2 orang. Ya, gampang ya. Tinggal langsung masuk saja. Kita cari lagi ke bawah, mungkin Pak Sarip masih ada lagi ngajar. Nah, ada lagi di sini nomor 4 ya, Pak Sarip. Mata kuliahnya ilmu tanah hutan. Kelas R003. SKS-nya berapa? Oh, SKS-nya 3, 2 orang. Nah, di sini dia juga ngajar sama, cuma yang membedakan kelas. Kelasnya 004. Jadi kita tarik saja ke bawah, jadi langsung berurutan 003 ke 004. Oke, karena Pak Sarip memang di R004.
Nah, kita tinggal tarik saja, kita ketik 3, di sini 2. Oke, sudah menghitung secara otomatis. Kita cari lagi ke bawah. Oh, masih ada lagi ya. Ini kalau di Control F, kita klik Control F, di sini kita cari Sarip, dia tidak mau. Nah, dia menolak. Nanti bagaimana caranya dipikirkan lagi lah. Oke, habis ya, tidak ada lagi. Nah, kalau sudah tidak ada, kita close. Ini tadi semester ganjil. Nah, sekarang kita hitung lagi secara pakai rumusnya ini. Ini tidak ada lagi, berarti kita hapus. Kita klik kanan delete. Nah, dia langsung menghitung menjadi 7,5. Artinya ini belum melewati 12. Artinya masih di kategori 10 SKS pertama. Artinya di sini 7,5 dikali 1. 7,5 ya. Oke, 7,5. Kalau di komputernya teman-teman 7, berarti koma ini titik. Jadi dicoba saja kalau rumusnya tidak fungsi. Nah, setelah itu baru kita masuk ke subtotal 1. Nah, di sini kita ini ya, ini hapus. Oke. Nah, jadi 6 ditambah 7. Nah, karena berhubung di semester yang genap ini dia tidak melebihi dari 12, dia cuma ada 7,5, artinya 7,5 dikali 1. Jadi tinggal ditambahin saja. Ini total 1 untuk total 1 ini penggabungan antara semester ganjil dan semester genap di tahun yang sama. Nih coba kita tes, tambahin. Nah, artinya 13,50 untuk 2 semester. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk lagi di SK yang nomor 2 2014-2015. Nah, di sini kan tidak ada ini. Nah, di sini saya kita bisa copy ya. Copy ini semua. Oh, maaf, saya ada juga di sini barisnya saya sembunyiin tadi. Oke. Seperti itu. Nah, ini saya hapus. Nah, ini insert lagi, maaf tadi itu totalnya di bawah sekali itu. Kita buat di sini total 1. Total 1 ya, tadi sesuai dengan petunjuknya ya, total 1 di sini. Artinya di sini kita tambahin. Oke. Ya, 13 ya. Nah, lalu yang berikutnya di sini kita masuk lagi di semester yang semester ganjil tahun 2000 berapa ini? Ini saya cek ya, semester 2014 lagi, semester ganjil 2014. Nah, kita lihat di sini. Oh, jadi SK-nya tidak berurutan ini teman-teman, tapi nanti kita bisa diceng-ceng saja. Nah, di sini kita copy saja seperti tadi, lalu kita paste. Di sini 3. Tapi nanti diurutkan dari tahun terkecil dulu. Seperti ini. Nah, melaksanakan perkuliahan semester ganjil ya. Semester ganjil. Ops. Ganjil 2015. Oh, maaf, 2014. Garing ya, 2015. SK dekan di sini, SK dekan Paperta Fakultas Pertanian ya. Nomornya jangan lupa nomornya
211 UN 21.4 DT, oh ini dibalik ya, DT, lalu 2015. Tanggalnya kita lihat tanggal SK ya, 25 Juni 2015. 25 Juni 2015. Di sini kita buat semester ganjil 2015 dan 2014 2015. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah kita scroll, kita lihat kontennya, kita cari. Nah, di sini lebih apalagi ya, SK yang dulu ini seperti ini. Kita cari nama Pak Sarip. Sekali lagi saya himbau kalau dapat di print saja lalu di stabilo, itu lebih memudahkan. Kalau scroll bar seperti ini dikhawatirkan tidak tepat sasaran, ya namanya manusia ya, ada hilap. Kalau pencarian seperti ini dimana-mana, kalau cari seperti ini, kalau ini capek ya, kita ada apa juga. Oke, nah di sini kita ketemu ini Pak Sarip ya, kita lihat. Oke, di kelas F, ini kelas F ini. Mata kuliahnya mana? Oke, mata kuliahnya dasar-dasar ilmu tanah. Dia di kelas F. Oke, dasar-dasar ilmu tanah. Dasar-dasar ilmu tanah kelas F. SKS-nya berapa? Di sini SKS-nya 3. Berapa orang? Dia 2 orang. Ya, langsung menghitung ya. Nah, di sini bisa lihat teman-teman, kelas F 2 orang, di sini M Sarip dan Arsad ini 2 orang. Yang di bawah ini kelas G. Ya, jadi seperti itu memahami SK-nya teman-teman. Lalu kita cari lagi. Nah, ini ketemu ya saya. Di kelas B mata kuliahnya apa? Mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian kelas B. Mekanisasi kelas B. 2 SKS dan 2 orang. 2 SKS dan 2 orang. Lalu kita cari lagi. Ini kalau saya tidak hilap, mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan. Nah, di sini ada lagi ya. Perancangan penelitian tanah. Perancangan penelitian tanah kelas B, 3 SKS 2 orang. Cari lagi kalau ada ya. Kita lihat saja namanya M ya, M. Nah, ini ya. Ini kayaknya ada 2 ini. Di bawah juga ada F1, F2. Kita lihat beliau ngajar apa di sini. Oh, mata kuliah, oh dasar-dasar ilmu tanah juga ya, dasar-dasar ilmu tanah. Dasar-dasar ilmu tanah kelas F1 kalau tidak salah tadi. Ya, F1 ya. Dasar-dasar ilmu tanah, SKS-nya 3 dan 2 orang. 3 2. Oke. Lalu dia mengajar lagi, Bapak Sarip itu dia ngajar di F2 lagi. Nah, jadi ini F1 kita blok copy saja gitu, Pak. Oke. Lalu SKS-nya 3 lalu 2 orang. Nah, langsung menghitung secara otomatis. Kita cari lagi. Tadi
M ya, M. Kita jadi fokus mata kita itu cari huruf M yang di awal, M titik. Seperti itulah teknisnya. Nah, ini B1 ya. Perancangan penelitian tanah. Perancangan penelitian tanah. Nah, ini kemana tadi? Ini ya, perancangan penelitian tanah kelas B1. Oh, oke, kita tambah 1 saja. Lalu SKS-nya 3 dan timnya 2. Nah, ini otomatis juga nambahin ya. Tapi kita cek dulu, ini baru 8,5. Kita cek lagi, mana tahu masih ada lagi beliau ngajak. Oke, ada lagi di B2 ya. B2 juga 2 orang nih. Berarti ini saya copy saja, copy lalu saya insert. Oke, di sini saya buat nomor 7. Di sini B2-nya, B1 jadi B2, SKS-nya juga sudah. Cuman perhitungannya di sini saya tambah lagi sampai ke bawah. Oke, jadi 10. Kita cari lagi. Oh, masih ada lagi ya. Oh, habis ya. Berarti di sini sudah habis tanda tangannya. Nah, setelah itu kita lihat di sini kan sudah selesai nih, ada 10 pas. Nah, ini 10. Artinya di sini kita tinggal buat saja 10 SKS pertama. Kalau tidak mau kita copy saja yang di atas. Oke. Sini buat 10 dikali 1. Oke, 10. Ini untuk semester ganjil 14-15. Nah, sekarang kita cari lagi SK-nya di semester genap ya. Genap. Buka ini semester genap. Ops. Semester genap. Ini udah ada ya, kita copy saja sini. Oke. Ini nomor 4. Sudah 4 SK kita kerjakan. SKDK nomornya, oh maaf, semesternya dulu, semester genap ya, semester genap. Semester genap 14-15 sudah oke. Nomornya 379 UN 21.4. Nah, di sini EDT-nya jadi EP 2015, tanggal SK-nya jangan lupa seperti biasa 29 Desember 2015. Oh, ini ada, kita hapus ini contoh format saya ya. Kita masuk ke sini, mungkin ini banyak, nanti saya copy saja dulu. Nah, seperti itu. Di sininya kita buat angka. Oke. Pengajarnya apa? Untuk semesternya di sini saya numpang copy saja di sini. Oke, kita ganti di sini genap. Genap 2014-15. Oke. Nah, kita cari konten ke bawah. Aduh, ini paling kecil lah. Kita cari M Sarip. Nah, ini ya. Morfologi dan klasifikasi tanah. Morfologi dan klasifikasi tanah kelas B. 3 SKS, ngajarnya 2 orang. Oke.
1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 orang ini. Kalau tadi berapa orang? 2 orang ya. Ini 4 berarti ilmu survei tanah dan evaluasi lahan. Survei tanah dan evaluasi lahan kelas B. Kelas B dia ada 3 SKS. 4 orang ya, 4 orang. Nah, 4 orang berarti ngajarnya 1, 2, 3, 4. Jadi bagi-bagi itu. 3 SKS-nya dibagi 4. Kita cari lagi. Ya, oke. Tidak ada ya. Nah, seperti ini. Kalau kita pedih, kita stop dulu, istirahat dulu. Nah, ini yang membedakan kalau kita langsung print atau belum print. Kalau saya lebih senangnya sebenarnya di print dulu, distabilokan, dicari, dikelompokkan dulu tahun awal, tahun terkecil, lalu di stabilo namanya. Nah, baru enak. Seperti ini kan, ini cuma untuk tutorial saja. Seperti inilah kira-kira teknisnya. Tidak ada lagi ya. Nah, Bapak ini M. Oh, masih ada ya. Oh, ini M 2 orang. Morfologi dan klasifikasi tanah. Ini kita copy saja, paste, lalu dia di kelas B1 tambah 1, SKS-nya juga 3, ngajarnya 2 orang. Lalu beliau ngajar lagi morfologi tanah di kelas B2. Ini kita tarik aja ya. Oke, ini besarkan sedikit. Juga 3 SKS, 2 SKS. Kita cari lagi. Nah, ini ada lagi beliau ngajar 2 survei tanah dan evaluasi lahan. Kita cari tadi di sini ada survei lahan, kita copy saja. Kelasnya B1, kita tinggal tambahkan angka 1, 3 SKS, dia 2 orang cuma ngajar. Oke, jadi langsung menghitung ya. Oke, habis. Nah, ini kalau sudah habis, ini sudah 4 SK kita kerjakan, kita langsung hitung. Di sini tidak ada ya. Nah, ini sepertinya kalau ditotalkan ini, maaf, ini kita totalkan dulu. Ada 6,7, belum sampai juga 12 ya. Nah, coba ini kita copy. Nah, seandainya gini, seperti ini, kalau dia sudah 14, katakan melebihi ya, seperti ini, katakan kita tambah lagi semuanya, ini kita tambah. Nah, seperti ini ya, kita rapikan. Seandainya seperti ini hapus dulu. Katakan di semester genap 14-15 ini ada 13. Nah, ini katakan 13 ya. Nah, kalau 13 ini kan sudah melebihi dari 12 SKS. Nah, kalau dia 12 SKS, teman-teman harus buat di sini 2 SKS berikutnya. Jadi di sini 10 SKS-nya di sini buat 10 karena dia sudah pas 10 ya tadi, lalu dikali 1. Nah, untuk duanya 2 SKS dikali 0,5. Oh, maaf, itu bukan koma, titik ini. Tergantung dengan komputer teman-teman. Ini titik. Nah, jadi di sini oke. Nah, ini 1. Setelah itu baru di
total ditambahkan ya, ditambahkan ini. Nah 11. Jadi bukan 13,5 lagi yang poinnya, padahal realnya Pak Sarip ini kan sebenarnya 13, katakan 13. Nah tapi berhubung dia aturan tadi, kita lihat di sini berapapun banyaknya melebihi dari 12, ini 14, tetap dihitung cuman 11. Nah baru ditambahkan yang genap ini, baru ditambahkan dengan yang ganjil. 14 ini itu penambahan dengan yang ganjil. Nah kalau seandainya yang ganjilnya juga ada, misalnya Pak Sarip ini ganjil 14-15, dia juga ada melebihi, katakan melebihi dari 12, katakan di sini saya buat ngajarnya dia sendirian lah. Nah gitu, seperti ini ya. Nah ini 12, ini 12,5. Nah, baru di sini kita buat 2 SKS berikutnya. Ini saya merger. Nah baru di sini 0,5 titik lagi ya, 0,5 dikali 2 dikali 0,5 1. Nah di sini berarti di sini berapa? 11. Nah artinya di sini 11 sama 11. Nah ini kalau ditambahkan, ini kalau kita tambahkan, kita insert, ini namanya total 2. Saya beri nama dengan total 2. Nah karena total 2. Kalau di sini kan tadi total 1, jadi sesuai dengan pedoman tadi. Di sini ada total 1. 1 ini penggabungan antara semester ganjil dan semester genap di tahun yang sama. Berarti dia mentotalkan 14, karena di sini bukan 14 per semester genap ini. Nah seperti itu. Jadi kita totalkan, total 1 sudah, di sini total 2. Total 2 berarti kita tinggal sama dengan 11 ditambah 11 sama dengan 22. Nah setelah itu seandaikan andai kata Pak Sarip nggak ada lagi SK-nya ya, ini contoh saja, ini format saya ini saya hapus dulu. Oke. Nah andaikan tidak ada lagi di sini mata kuliahnya, ini rapikan dulu. Nah ini teman-teman tinggal hitung saja di total 1, 22 untuk ini, dan total total 2 ini ya, ini total 2, 22, dan total satunya tadi berapa? Total 1, 13. Ini dirapikan dulu, dia harus dirapikan dulu teman-teman, jangan sembarangan garis-garisnya. Oke. Nah berhubung ini 2014, 2015, seharusnya dia di atas. Nah ini terbalik ya, di teman-teman bisa digeser saja ini. Saya letakkan di atas. Oke. Nah seperti itu. Ini 1. Ini karena teknisnya tadi harusnya disusun SK itu berdasarkan dengan yang terkecil, jadi biar enak kerjanya. Oke, karena saya tadi tidak susun, jadi seperti ini. Jangan bingung ya, ini sangat sekali, tidak masalah ini. Nah oke. Kita rapikan ya. Nah SK 14 ganjil 14 15 di sini saya lihat dia melebihi 12 SKS ya. Di sini seperti ini 12 SKS, jadi 11, dan semester genapnya juga dia melebihi 12, ini 13. 13 ini tetap kita hitung, maksudnya tetap kita tampilkan di sini. Artinya kita tahu bahwa dia melebihi dari 11 ngajar SKS-nya itu. Tetap, cuman perhitungannya dia tetap 11. Kembali realnya sesuai peraturan 11. Kalau realnya memang 13. Nah, seperti itu. Oke, nah baru kita tambahkan. Nah, ini total 22, ini tambah ya. Total 2 jadi 22. Baru kita masuk ke ini SK3 tadi sudah kita hitung 13. Nah baru ini total 1. Nah setelah itu baru kita lagi ini total total pendidikan lah, katakan saya sebut di sini total perkuliahan, karena dia kompleks ya. Artinya banyak SKS-nya, banyak SK-nya. Total melaksanakan perkuliahan. Oke, nah di sini total pelaksanaan perkuliahan, jadi di sini saya buat sama dengan total, ini total 2 ya, total 2, dan ini total 1, ini kebalik karena tadi kita membalikkan.
Oke, nah total 1 melaksanakan perkuliahan di sini total perkuliahan sama dengan total 1 ditambah total 2. Nah, berarti dia mengajar itu sebanyak 35,50 seperti itu. Nah, sini teman-teman bisa kalau mau dibedakan kasih warna juga boleh. Oh, jangan warna kuning, warna apa ya? Oke, seperti ini. Ini total 1. Nah, seperti itu. Oke. Kalau dilihat seperti ini. Artinya di sini, nah double klik itulah yang dihitung. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau intinya kita susun dulu SK itu dari yang terkecil tahunnya, lalu kita ambil yang semester ganjil dulu, setelah itu semester genap. Kalau tidak ada kita lewati, jadi dihitung per semester saja kalau nggak ketemu arsipnya. Oke ya, bisa teman-teman bisa lihat ini. Oke, seperti itu. Ini untuk melaksanakan pendidikan bagian pengajaran. Nah, untuk membimbing seminar nanti insya Allah nanti kita akan buatkan tutorialnya bagaimana cara menghitungnya. Ini sangat mudah sekali sebenarnya seminar, cuman yang susah itu kita mencari nama dosen yang bersangkutan di lampiran itu yang lama waktunya. Tapi kalau apa tinggal dimasukkan saja lagi. Tidak ada pembimbing KKN, pembimbing utama, pembimbing pendamping di disertasi maupun tesis ataupun skripsi. Ini ada semua formatnya. Sebagai penguji ketua, sebagai penguji anggota juga ada nanti untuk ujian PA. Lalu ada kalau ada mengembangkan mata kuliah, bahan ajar, modul, menyampaikan orasi, menduduki jabatan, membimbing dosen yang lebih rendah, sampai ada ikut kompetensi pelatihan atau di sini ada sertifikatnya. Oke, ini tutorial hari ini cuma untuk menghitung melaksanakan pendidikan dengan sub melaksanakan perkuliahan. Nah, suatu nanti insya Allah saya akan buatkan bagaimana cara selesai di pendidikan baru kita masuk ke penelitian. Nah, di penelitian di sini ada lagi link apa yang akan kita buat, lalu pengabdian insya Allah kita ya lanjutkan dan penunjang. Nah, tapi pendidikannya masih pelaksanaan perkuliahan akan kita selesaikan dulu lah di pendidikan ini. Baiklah, itu saja tutorial kita hari ini. Jika ada kesalahan penjelasan nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar, berikan masukan kepada saya agar kita dapat perbaikan yang sempurna lagi dalam penghitungan dupak ini. Demikianlah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.